Pri Suryo dan kawan-kawan semakin terpojok. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Tuh lu udah sebanyak ngomong lo tuh. Nih sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli. Mana sampai sekarang nggak ada aslinya? Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga. Sampai detik ini. Lu mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga. Atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga. Lo jual kok gade ilmu intelektual. Sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah Anda nggak bisa turun jadi advokat. Makanya dia tugasi anaknya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Aduh, saya mikir-mikir apa bodoh banget saya, atau tesnya yang nggak benar, atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3 bos. Dari ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Kanan politik ya Pak. Jadi brother, kok memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang lima. Nggak enak kalau di penjara. Nggak enak kalau di penjara bos. Dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional, yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama mengapply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan
kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun, saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? ilmunya sama. Oke, baik. Menghitung ilmunya nggak ada yang beda. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Hmm. Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakimnya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling pol gitu. Tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasilnya ijazah tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik, kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, enggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy Suryo. Dia punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya? Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu yang ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Jangan kan enggak, wong ijazah itu baru keluar sekarang ini kan. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan gitu. Jadi
Kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ya. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Baik. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini. Jangan bilang 90%, 10%. Bingung rakyat, nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik, saya mungkin ke Mas Ruby begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena lagi-lagi publik ini kan bertanya-tanya, belum tentu yang kemudian dibawa Pak Jokowi ini asli, parameternya apa begitu ya kalau pun dilakukan pengecekan ini nanti. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ke Pak Arianto, dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby. Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian. Keywordnya pembuktian. Nah, nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah untuk mau pakai ilmu apapun. Nanti akan terbukti. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ada gambar-gambar segala macam, baik pihak yang menyebutkan ahli digital forensik dan lain-lain. Nah, tinggal dipastikan lah kalau memang mereka yakin segitu yakinnya, udah tinggal dibuktikan nanti di pengadilan teknik apa mereka gunakan, pakai apa toolsnya, punya sertifikasi apa, latar belakang apa dan lain-lain. Semua itu nanti, nah tinggal habis itu baru hasil analisa. Semoga ini menjadi proses evaluasi dan juga proses pembelajaran bagi mereka gerombolan pembenci, khususnya pemburu ijazah palsu Jokowi yang senantiasa menyerang Bapak Joko Widodo dengan tuduhan ijazah palsu, yang selama ini sibuk kuar-kuar terkait tentang digital forensik, apalah segala macam. Akhirnya Prof. Mahfud membantah secara gamblang, secara mentah, pernyataan-pernyataan fitnah yang dilontarkan oleh gerombolan pemburu ijazah Bapak Joko Widodo. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.